Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jadi, kebijakan pemerintah dalam pengaturan perekonomian itu ada beberapa. Salah satunya ada yang disebut dengan kebijakan fiskal, ada juga yang disebut dengan kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Mari kita lanjutkan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tiga hal. Yang pertama tentang apa itu kebijakan fiskal, yang kedua tentang bagaimana kebijakan fiskal dalam sejarah Islam, dan yang ketiga bagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Nah, pada intinya, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah terkait tentang penerimaan atau bahasa ekonominya disimbolkan dengan T dengan pengeluaran pemerintah yaitu G. Jadi bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara itu yang disebut dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan anggaran pemerintah. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, ya kan? Sedangkan teman-teman kalau kebijakan moneter itu sendiri, kebijakan pemerintah yang berkaitan tentang keuangan atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, tadi sudah disebutkan tentang kebijakan fiskal yaitu mengenai pemasukan maupun pengeluaran negara. Nah, pemasukan negara itu apa saja sih? Indikator atau pemasukan negara itu bagi 4. Yang pertama yaitu penerimaan pajak atau TX atau pajak itu sendiri. Yang kedua, kredit likuiditas bank sentral. Yang ketiga, pinjaman atau obligasi dalam negeri. Dan yang keempat, pinjaman atau hutang luar negeri. Jadi ini beberapa pemasukan negara yang dalam kebijakan fiskal itu sendiri. Pengeluaran negara itu apa saja? Pengeluaran negara itu ada 3, salah satunya ada belanja barang dan jasa, yang kedua ada gaji pegawai, dan yang ketiga ada transfer payment atau subsidi. Nah, pemasukan negara tadi contohnya salah satu yang penting adalah bagaimana negara mengatur tentang sektor pajak. Kemudian pengeluarannya contohnya belanja negara, membangun tol, percepatan ekonomi, membayar gaji pegawai, salah satunya ASN, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kebijakan fiskal dalam sejarah Islam? Sebelum kita mengetahui atau membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam, lebih baik kita membahas tentang kebijakan fiskal dalam sejarah Islam. Bagaimana fiskal itu dalam sejarah yang sudah ada dalam Islam itu sendiri. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Nah, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim, antara golongan muhajirin dan golongan ansor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu tadi berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muslimin. Dalam aplikasinya menggunakan akad muzara'ah musaqat dan mudarobah. Jadi pada saat awal Islam ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah,
kaum orang-orang yang hijrah atau muhajirin itu kan tidak punya pekerjaan, sehingga mereka bingung ketika hijrah ke Madinah. Maka Nabi mempersaudarakan orang-orang yang hijrah dari Mekah dengan orang-orang Madinah asli atau disebut dengan Ansor. Nah, pada fase persaudaraan itu ada transfer-transfer ekonomi di dalamnya, di mana dengan adanya persaudaraan itu Nabi juga membuka peluang adanya lapangan pekerjaan. Contohnya si A muhajirin melakukan persaudaraan dengan si C di yang Ansor itu sendiri. Nah, si C ini punya pekerjaan atau menawarkan pekerjaan dengan muhajirin sehingga terjadinya transfer pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam adalah tentang kebijakan pajak. Jadi Nabi itu sudah mengenal pajak. Ini sudah saya bahas tentang pajak dalam Islam ada di sejarah ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kebijakan pajak itu penerapan kebijakan pajak yang dilakukan oleh Rasul seperti kharaj, jizyah, khumus, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khusus khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga atau jumlah produksi itu sendiri. Yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal dalam sejarah Islam yaitu anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Nah, Nabi ini jelas ya pada saat ada pengelolaan anggaran, Nabi mementingkan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Kebijakan fiskal khusus ini dibagi 4. Yang pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Yang kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Nah, ini ya. Jadi di Madinah itu kaum Islam, umat Islam berdampingan secara damai dengan orang non-muslim karena orang non-muslim juga membayar pajak non-muslim di mana pajak itu memang sebagai bentuk tunduknya tunduknya seluruh masyarakat Madinah kepada pemerintahan Nabi, dan mereka juga mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Nabi itu sendiri. Nah, yang kebijakan fiskal khusus yang ketiga yaitu meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslim. Nah, pada masa awal Islam juga, Nabi telah melakukan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Baitul Mal, di mana Baitul Mal itu juga ada sahabat-sahabat yang ditugasi Nabi untuk melakukan pencatatan atau kalau dalam sejarah Islam sendiri disebut dengan proses pelaku pencatatan dalam pemerintahan Islam atau ini yang menjadi cikal bakal dalam akuntansi syariah itu sendiri. Selanjutnya, pendapatan negara langsung didistribusikan ke masyarakat sesuai porsinya. Sehingga pada masa Nabi, pemasukan itu sama dengan pengeluaran. Jadi tidak ada dana yang menumpuk dalam Baitul Mal. Nah, tentunya ini tidak menjadi sebuah patokan ini tidak menjadi sebuah patokan tetap yang harus dilakukan umat Islam sekarang. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak mewajibkan umat Islam harus membuat pemerintahan yang seperti ini atau mengelola fiskal yang seperti ini. Hal ini terbukti dengan pengelolaan fiskal pada masa sahabat-sahabat Nabi, baik itu mulai dari Abu Bakar maupun Ali bin Abi Thalib itu juga berbeda-beda. Contoh, pada masa Abu Bakar melakukan kebijakan fiskal sesuai Nabi, di mana ketika ada pemasukan di Baitul Mal maka akan segera didistribusikan.
Nah, sedangkan teman-teman pada masa Umar bin Khattab itu berbeda. Umar tidak langsung tidak mendistribusikan semua pemasukan negara. Contoh pemasukan negara dari perang, dari pajak non-muslim, pajak muslim, dan lain sebagainya. Yang ini teman-teman bisa lihat di materi sebelumnya tentang sejarah, melacak akar sejarah ekonomi Islam. Nah, Umar menyimpan itu dan mengeluarkan Baitul Mal atau menyalurkan dana-dana di Baitul Mal melalui dengan porsi yang dibutuhkan. Hal ini tentu dilakukan Umar karena pada saat itu pemerintahan Islam ataupun kepemimpinan Umar dianggap stabil dan masyarakat Muslim dianggap tidak terlalu kekurangan. Selanjutnya, tidak ada pendapatan negara yang ditumpuk di Baitul Mal, tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu bagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu sendiri? Sebenarnya kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu hampir sama dengan kebijakan fiskal yang ada dalam konvensional, dalam artian sama, fiskal itu adalah kebijakan di mana pengaturan pemasukan dan pengeluaran negara, di mana pengaturan ini dalam rangka dengan rangka memiliki tujuan menyejahterakan masyarakat yang ada di sebuah negara. Nah, dalam fiskal Islam juga tujuannya seperti itu. Tetapi dalam fiskal Islam itu sendiri ada dikenal dengan beberapa instrumen yang tidak ada dalam kebijakan fiskal konvensional. Apa itu? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam fokus pada pilihan berbagai instrumen kebijakan berbagai kebijakan perpajakan dan pola pembelanjaan negara. Nah, kita tahu sendiri teman-teman dalam Islam itu yang dipentingkan adalah cara pengelolaan dalam pendapatan dan pengeluaran negara. Karena cara ini juga adanya cara pembelanjaan maupun pendapatan negara ini akan memiliki dampak ekonomi yang berbeda. Contoh teman-teman, contoh ini yang ada di konvensional. Ada kebijakan tax amnesty atau pengurangan pajak. Meskipun pajak sebenarnya sasarannya adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di ekonomi menengah ke atas. Nah, tetapi kebijakan pajak, contoh ada tax amnesty, pengurangan pajak, orang yang mau lapor pajak meskipun nunggak itu ada pengampunan pajak. Hal ini untuk apa? Agar negara meningkatkan pemasukan pendapatan negara. Semakin orang ikut dalam tax amnesty atau pengampunan pajak, maka dia juga berpotensi untuk membayar. Orang yang awalnya tidak mau membayar pajak, maka dengan adanya program tax amnesty, orang-orang diharapkan untuk membayar sehingga pendapatan negara itu bisa meningkat. Selanjutnya teman-teman, tentang tentang seumpama pengampunan denda pajak yang pernah dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terhadap terhadap pajak kendaraan bermotor yang ada di Jawa Tengah, itu pernah dilakukan oleh Gubernur Ganjar dulu itu, tentang tentang adanya penghapusan denda penghapusan denda kendaraan bermotor. Nah, penghapusan denda ini ditujukan agar orang mau melakukan atau membayar pajak itu sendiri sehingga meningkatkan pendapatan sebuah wilayah ataupun negara. Nah, dalam Islam sendiri sama sebenarnya teman-teman, tetapi dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan pembelanjaan negara secara israf atau berlebih-lebihan. Dan tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu sendiri yaitu terpenuhi kesejahteraan material, tidak hanya material tetapi juga spiritual. Nah, ini yang membedakan instrumen fiskal dalam Islam dan dalam konvensional. Kalau dalam instrumen fiskal dalam Islam, dalam konvensional tadi mengenal adanya pajak, adanya
pendapatan bunga dan lain sebagainya. Tetapi dalam instrumen fiskal dalam ekonomi Islam itu ditambahi ada istilahnya zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi instrumen fiskal dalam ekonomi Islam itu menambahkan ziswaf itu sendiri. Ziswaf itu contoh, bagaimana kalau seumpama orang itu bayar zakat itu wajib yang muslim ya, dan itu bisa masuk ke negara. Nah, ini kan bisa menjadi meningkatkan pendapatan negara itu sendiri. Nah, ini untuk kewajiban zakat bagi warga negara Indonesia itu sebagai itu juga sudah berlaku di ASN, aparatur sipil negara atau PNS itu sudah otomatis yang yang gaji atau penghasilannya sudah mencapai nisab zakat profesi dalam hal ini, maka otomatis akan dipotong oleh UPZ ataupun unit pelayanan zakat di instansi masing-masing. Kemudian ini dikelola sehingga memang kalau sekarang itu belum masuk pada pendapatan negara ya teman-teman, tapi masih pada pemberdayaan ekonomi umat dan lain sebagainya. Ke depan diharapkan peran Ziswafi sendiri, terutama zakat itu bisa menjadi masuk dalam instrumen fiskal Islam, sehingga bisa contoh ketika semua orang membayar zakat, orang muslim bisa untuk membayar hutang negara, bisa untuk pos pembelanjaan anggaran negara dalam bidang infrastruktur, bangun tol dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman tentang fiskal Islam, sederhana saja teman-teman dan singkat saja. Yang pasti tentang kebijakan fiskal sebuah negara itu, dan secara konvensional maupun Islam itu tidak terlalu jauh, tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya Islam memberikan kontribusi menyarankan masuknya instrumen ziswaf dalam kebijakan fiskal di sebuah negara. Begitu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.